Nah, itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang Yahudi dahulu gitu. Tapi di zaman ini kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan atau memberitahukan atau menyuruh orang-orang Bani Israel, orang Yahudi untuk mengingat nikmat lainnya, yaitu saat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka gitu dari Firaun, menyelamatkanmu. Kamu di sini adalah maksudnya leluhurmu dahulu diselamatkan dari Firaun gitu. Diselamatkan dari Firaun. Nah, Firaun tuh emangnya bagaimana memperlakukan orang-orang Yahudi? Di sini Allah Subhanahu wa taala ceritakan gitu, yasumunakum su'al azabi. Yasumunakum itu sebenarnya secara lafzi, secara bahasa itu maksudnya artinya itu membuatmu merasakan gitu. Yudhikunakum. Kalau kita misalnya mukul orang gitu, pukul, nih rasakan pukulanku. Gitu. Jadi sebenarnya itu balagohnya kuat ini. Bahasa yasumunakum itu. Menimpakan yang membuat benar-benar sakit gitu. Menimpakan azab yang benar-benar pedih gitu. Makanya yasumunakum su'al azabi. Gitu. Menimpakan kepada kalian azab yang berat gitu. Su di sini artinya kan jelek, azab yang jelek. Tapi maksudnya ada azab yang berat, gitu. Yang pedih, yang dahsyat gitu. Susah sebenarnya kalau kita mengartikan ke bahasa Indonesia itu memang rada susah. Kadang-kadang ada makna yang halus yang kita tuh nggak bisa, susah untuk mencari padanan, mencari kata yang tepat untuk mewakili makna itu gitu. Jadi cuma mendekati aja gitu. Jadi yasumunakum su'al azabi. Menimpakan kepada kalian azab yang berat. Di antaranya azab yang berat itu yuzabbihuna abna'akum. Yuzabbihuna, menyembelih, abna'akum, anak-anak kalian. Wa yastahyuna, dan membiarkan hidup, atau yastabquna, menyisakan, nisa'akum, anak-anak perempuan kalian. Seperti kita tahu, dahulu Firaun itu memiliki kebijakan, kalau ada anak laki-laki lahir, maka bunuh, sembelih, gitu. Jangan dinanti-nanti. Jadi kalau ada ibu-ibu hamil, gitu ya, itu udah dicirian tuh, terus dicirian. Tuh ada di sana yang hamil. Diawasin, jangan sampai dia kabur kemana, sampai melahirkan tuh. Ketahuan lahirnya laki-laki, langsung ambil bayinya, sembelih. Tapi kalau perempuan, disisakan, dibiarkan hidup. Wa yastahyuna nisa'akum. Biarkan hidup kalau perempuan. Jadi ngadoana teh eta lamun hamil teh, semoga anak saya perempuan. Beda dengan orang-orang jahiliyah di zaman Nabi ya. Semoga anak saya laki-laki gitu. Kalau zaman Nabi kan, di orang-orang Arab pada saat itu, kalau yang lahir tuh anak perempuan, diceritakan tuh, mereka orang tuanya itu, terutama bapaknya, mukanya itu langsung merah karena marah. Lalu karena malu juga gitu. Waktu itu memang budaya yang terbentuk, pandangan masyarakat yang terbentuk itu kalau punya anak perempuan tuh jadinya aib gitu. Karena dipikir perempuan tuh ya, nanti nggak bisa manggul pedang gitu, nggak bisa diajak bertempur dan lain-lain. Di zaman itu seperti itu pandangannya, dan itulah yang dirubah oleh Islam gitu. Sehingga kalau pada zaman
jahiliyah mah, jahiliyah di Arab ya, ketika Rasulullah diutus itu kalau ada perempuan lahir tuh langsung dikubur itu, kubur hidup-hidup. Kalau zaman Firaun mah sebaliknya, kalau laki-laki dibunuh, perempuan dibiarkan hidup. Bayanun lima qoblahu. Nah ini yudzabihuna itu penjelasan dari ayat sebelum, dari apa namanya? Dari lafaz sebelumnya, yaitu apa? Su'al azab. Jadi su'al azab itu penjelasannya adalah yudzabihuna, menyembelih abna'akum, anak-anak kalian, al-maulidina yang dilahirkan, wa yastahyuna dan membiarkan hidup, yastabquna. Bukan yastabikuna ya. Kalau yastabquna itu menyisakan, dari istabqa yastabqi. Karena jamak jadi yastabquna. Kalau yastabikuna itu berlomba-lomba. Jangan salah itu. Yastabquna nisa'akum, anak-anak perempuan, menyisakan anak-anak perempuan. Kenapa mereka al-Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun dan Fir'aunnya gitu, itu melakukan itu gitu, membunuh anak-anak laki-laki dan menyisakan perempuan. Liqauli ba'dil kahinah lahu, karena perkataan dukun, peramal-peramal ya, dukun kan tukang ngeramal tuh, bahwa inna mauludan yuladu fi bani Israel yakunu sababan lidhihabi mulkika, katanya. Karena bayi yang lahir, inna mauludan, karena sungguhnya bayi yuladu yang dilahirkan fi bani Israel, di kalangan bani Israel, yakunu adalah ada nantinya itu sababan, menjadi sebab lidhihabi mulkika, menjadi sebab kepada punahnya kerajaanmu. Jadi dukun menginformasikan kepada Firaun. Ini juga menunjukkan ya bahwa pada saat itu, zamannya Firaun itu, dukun-dukun tuh jadi penasehat, gitu. Penasehat agung. Jadi staf khusus. Jadi penasehat presiden, kalau sekarang, yang omongannya itu didengarkan untuk membuat kebijakan. Memang kalau kita, makanya ya ibu-ibu, kalau kita punya doa disebutkan ya, ini apa namanya, Imam Hambali ya pernah ditanya itu, atau pernah bilang gitu, kalau saya punya satu doa gitu, yang itu pasti Allah kabulkan, maka katanya saya akan doa itu supaya memiliki pemimpin yang adil. Karena kalau pemimpin adil, atau karena pemimpin itu keputusannya itu sangat berpengaruh kepada hajat hidup orang banyak gitu. Sedikit memutuskan itu pengaruhnya itu besar kepada banyak sekali orang yang terefek gitu oleh keputusannya. Kalau adil kan pastilah memperhitungkan sekali apakah keputusan ini akan seberapa besar keburukan yang akan muncul dan kemaslahatan sebesar apa juga yang akan muncul gitu. Pertimbangannya itu sangat sangat hati-hati, jangan sampai keputusan itu berakibat buruk gitu. Nah, karena di sini Firaun, kebetulan penguasanya Firaun ya, dan Firaunnya tidak mau kehilangan tahta gitu. Ya sabodo, meskipun menyembelih banyak orang gitu, asal tahtanya tetap bisa dijaga gitu, tetap berkuasa. Tidak jadi masalah kalau misal harus menumpahkan banyak darah gitu, menghilangkan banyak nyawa. Jadi itu, Firaun melakukan itu karena memang dikatakan kepada dia bahwa anak Bani Israel itu nanti akan